Aku mau, jadilah engkau tahir. Begitu sabda Yesus yang menjadi sumber sukacita. Bukan saja mereka yang sakit menjadi tahir, tapi kita juga yang jalan-jalan tertutup. Aku mau, jadilah terbuka jalan-jalanmu. Kepada mereka yang putus asa, aku mau, jadilah engkau berpengharapan, dan seterusnya. Ya, apa yang jadi? Kita lihat dalam Injil tadi, si kusta datang. Ada 3 yang bagus. Si kusta datang, itulah usaha. Maka tidak ada yang jadi dengan sendirinya. Tuhan juga selalu minta kita seperti si kusta, mesti ada usaha, mesti ada bagianmu, biar sedikit. Ya. Tapi Tuhan selalu menghargai setiap usaha kita. Dan yang kedua, apa yang dibuat oleh si kusta? Dia berlutut. Nah, ini sikap batin yang bagus. Bagaimana kita merendahkan diri, menyembah di hadapan Tuhan. Untuk apa? Supaya perjuangan kita ya, mendapat kepenuhan di dalam Tuhan. Dalam kerendahan kita, Tuhan memenuhi kita. Dalam ketidakmampuan kita, Tuhan menguatkan kita. Dalam berlutut kita, Tuhan mencurahkan rahmat dan berkat-Nya, seperti yang terjadi dengan si kusta tadi. Datang, berlutut, dan berdoa memohon dengan iman. Ini teladan yang bagus untuk kita. Bagaimana kita dalam setiap usaha, dalam setiap permohonan, berjuang buat apa yang kita punya, Tuhan melengkapinya. Buat apa yang kita mampu, Tuhan menyempurnakannya. Segala daya upaya si kusta ini akhirnya dijawab dengan satu, jadilah engkau tahir. Aku mau, jadilah engkau tahir. Dengan pengalaman si kusta tadi, kita ingat juga sekarang ada begitu banyak orang sakit. Nah, gereja, kita bersyukur, gereja mengalami dalam Kitab suci, banyak orang sakit datang kepada Yesus, mereka disembuhkan. Banyak orang sakit minta pertolongan Yesus, disembuhkan. Pengalaman perjumpaan orang sakit ini diambil oleh gereja dan dibuat satu hari khusus untuk orang-orang sakit, supaya apa yang dialami dalam kitab suci dulu bersama Yesus sekarang boleh dirayakan dalam persekutuan iman Kristiani, apa yang disebut dengan Hari Orang Sakit Sedunia. Untuk apa? Untuk membuat apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Injil boleh dialami lagi. Apa yang diberitakan para penginjil boleh dirayakan bersama-sama dalam kesatuan, untuk saling memperhatikan, untuk saling menguatkan satu sama lain dengan apa yang disebut dengan Hari Orang Sakit Sedunia. Tahun ini 2021 merupakan Hari Orang Sakit yang ke-29. Berarti sudah 29 tahun lalu inisiasi oleh Santo Yohanes Paulus II, Paus Yohanes Paulus II, yang sudah menjadi santo. Dari pengalaman-pengalaman perjumpaan dengan orang-orang sakit, pengalaman-pengalaman bagaimana mendengarkan, tapi juga merasakan jeritan orang-orang sakit, ya. Tapi juga terutama pengalaman di Lourdes, penampakan Bunda Maria yang membuat banyak orang bersiarah ke sana, banyak orang mengalami kesembuhan. Mereka yang lumpuh datang dengan gerobak, dengan alat bantu, mereka pulang dengan berjalan bagus. Datang dengan kacamata, mereka pulang dengan mata yang bagus. Datang dengan buta, mereka pulang dengan melihat kembali. Pengalaman-pengalaman semua ini membuat Paus mengajak kita semua untuk setiap peringatan penampakan Bunda Maria di Lourdes 11 Februari kita rayakan sebagai Hari Orang Sakit
sedunia. Untuk apa? Seperti si kusta tadi, kita bawa semua orang sakit kepada Tuhan Yesus. Jika engkau mau, engkau dapat mentahirkan. Mari dalam perayaan Ekaristi ini kita ingat saudara-saudara kita yang sakit, yang menderita, yang kesepian, yang ditinggalkan, yang tidak dapat perhatian lagi, yang tidak dapat pelayanan lagi. Mereka yang sakit tidak punya pengharapan lagi. Yang sakit di rumah sakit, tapi juga yang sakit di rumah mereka sendiri. Mari dalam doa kita hadirkan mereka datang berlutut di hadapan Yesus. Jika engkau mau, engkau dapat mentahirkan. Tapi juga mereka yang sakit hati, mereka yang patah semangat, mereka yang tidak punya pengharapan, mari kita bawa semua. Dalam kitab suci ada begitu banyak orang datang kepada Yesus. Ada begitu banyak juga orang yang tidak mampu datang kepada Yesus digotong oleh orang lain. Ya, sampai naik ke atas bumbungan rumah. Kita juga, kita bawa mereka. Ya. Seperti ajakan gereja, hari orang sakit, kita bawa mereka untuk apa? Kita hadirkan di hadapan Yesus untuk dapat kekuatan, untuk dapat pemulihan, untuk dapat penyembuhan. Penyembuhan apa? Penyembuhan dari luka-luka batin, penyembuhan dari semangat hidup, dan kalau perlu yang ketiga, penyembuhan dari tanda-tanda kelumpuhan penyakit fisik. Tetapi yang utama itulah yang batin tadi, penyembuhan semangat hidup, penyembuhan dari dosa-dosanya. Hanya dosa yang melumpuhkan kita semua, dan Yesus menjadi kekuatan kita untuk menghapus dosa-dosa kita, memulihkan semangat hidup kita, memberikan kekuatan baru, dan memulihkan juga tanda-tanda kelumpuhan fisik. Saudaraku yang terkasih, apa tema ya, Hari Orang Sakit yang ke-29 ini? Paus mengajak kita merenungkan Matius 23 ayat 8. Bersaudara dengan orang-orang sakit. Hanya satu gurumu, kamu semua saudara. Itu tema tahun 2021 ini. Yesus adalah guru. Seperti orang kusta dalam Injil tadi, dia tahu satu jawaban. Ini Yesus, saya harus pergi. Kita semua adalah saudara. Nah, karena itu Paus mengajak kita semua untuk apa? Melihat orang-orang lain ini. Orang yang sakit di rumah, orang yang sakit di rumah sakit, orang yang sakit dengan pendamping, orang yang sakit tanpa pendamping, orang yang sakit tapi diamkan sakitnya, orang yang sakit dan mampu menyuarakan sakitnya. Mereka semua adalah saudara satu sama lain. Hanya satu gurumu, kita semua bersaudara. Maka apa tugas kita sebagai satu saudara? Jika saudaramu sakit, engkau juga menjadi bagian hidupnya, maka engkau diundang untuk berbuat sesuatu supaya dia mendapat keringanan. Kalau saudaramu sakit, engkau juga sakit, maka engkau diundang untuk menjadi sumber hidup, menjadi sumber kesembuhan, sumber kekuatan, sumber penghiburan. Saudaraku yang terkasih, inilah maksudnya kalau kita dalam gereja setiap tahun ada hari untuk orang sakit, supaya apa yang dialami bersama-sama dengan Tuhan Yesus sekarang dirayakan, dibuat dalam satu perayaan untuk bersama-sama menggalang persaudaraan, bukan menjadi asing satu sama lain. Keadaan sakit dan sehat tidak memisahkan kita, justru merekatkan kita. Ya. Saya bukan tambahan bagi yang lain, tetapi saya menjadi bagian dari yang lain, termasuk mereka yang sakit. Dengan cara begini, solidaritas di antara kita terwujud. Solidaritas di antara kita menjadi kekuatan untuk membangun persaudaraan
di antara kita, saling menguatkan, dan ini menjadi sumber juga kesembuhan. Yesus menyalurkan daya kekuatannya, daya penyembuhannya lewat kita semua dengan cara berbagi satu sama lain, lewat cara memberi perhatian satu sama lain, lewat cara saling menghibur dan menguatkan satu sama lain. Dengan cara seperti ini, hidup kita di dunia, pengalaman-pengalaman yang ada bukan membatasi kita, bukan membuat kita berjarak, justru sebaliknya mengundang kita makin dekat, menjadi bagian satu sama lain, dan dalam cara seperti itu kita saling menyembuhkan. Ya, saya ingat satu pengalaman ketika saya masih frater. Ada satu anak masih bayi, sakit, panas yang tinggi, luar biasa menderita, dan di kampung tidak ada mantri, hanya ada obat seadanya, dan mereka tahu ada frater yang datang, maka mereka panggil, "Frater, tolong berdoa." Saya pergi, wah ini saya tidak tahu membuat apa, panas tinggi. Saya bilang satu obat yang ternyata salah. Bukan obat panas, malah obat sakit kepala. Saya bilang minumkan dia setengah. Setelah pulang, saya ingat itu obat punya nama. Baru saya sadar, astaga ini salah. Mati saya. Setengah jam kemudian datang orang lari-lari. Datang, "Frater, frater." Saya bilang mati. Kemungkinan ini bayi sudah keracunan karena salah obat. Ternyata dia bilang, "Frater, itu adik sudah tidur nyenyak, panasnya sudah hilang." Saya bilang bagaimana mungkin? Ya. Ternyata obat yang diberikan itu bukan sebenarnya untuk menyembuhkan dia, tapi kuasa Allah dalam doa bersama membantu si anak mengalami kehangatan, dan entah bagaimana dia mengalami sesuatu yang luar biasa. Saat itu juga dia sembuh. Saudaraku yang terkasih, dalam kebersamaan, dalam kesatuan, kita saling menguatkan, berbagi kuasa Allah, dan di sana daya penyembuhan bekerja. Aku mau, jadilah engkau tahir. Kita istirahat sejenak, kita lanjutkan sesudah yang satu ini.